jelata yang terlalu lama menderita. Dari Pak Harto tadi kan kemudian kita gagal. Saya itu kontinuasi biasa, saya nggak akan cerita politik lagi soal itu. Tapi pokoknya waktu itu gagasan saya mengenai kenegarawanan, ya, kenegarawanan yang harus mengatasi. Misalnya gini, dari Mojopahit ke Demak itu peristiwanya peristiwa kenegarawanan, bukan peristiwa kudeta politik. Karena ada transformasi kualitatif rohaniah yang diperintahkan oleh Sunan Ampel kepada yang termuda yaitu Sunan Kalijogo untuk memandu proses transformasi dari kerajaan Mojopahit menjadi Kesultanan Demak. Dan itu dilakukan dengan sadar, maka pejabat-pejabat utama dari Kesultanan Demak adalah anaknya Raja Mojopahit sendiri. Raden Patah itu anaknya yang ke-17. Panglima perangnya yaitu kakaknya Raden Patah sendiri. Jadi Panglima perang Demak itu adalah kakaknya Raden Patah nomor 17, kakaknya itu nomor 2, anaknya Brawijaya nomor 2. Dia hanya menjabat 2 tahun, setelah itu dia merasa capek dengan politik, kemudian dia lari mengundurkan diri, dia membuat padepokan di Jogja dan menyebut dirinya Panembahan Kudu. Sampai sekarang Anda masih bisa ke daerah Bantul untuk melihat petilasan Panembahan Kudu. Artinya Panglima perang ini menyadari bahwa di puncak kekuasaannya seseorang tokoh itu harus beralih ke aktivitas rohani, maka di situ ada transformasi dari kesatria menjadi brahmana. Kira-kira begitu kalau bahasa dulu. Nah, sekarang kan nggak ada. Sekarang kita tidak menghargai itu lagi, kita tidak mengenal, dalam demokrasi modern tidak dikenal itu semua. Maka ketika kemudian Habibie jadi presiden, ya, kemudian setelah Habibie kan gilirannya Mega. Tapi ketika itu secara massa tidak siap kalau sampai Habibie menang melawan Megawati, maka orang PDIP tidak akan siap. Dan kalau sampai Habibie kalah dari Megawati, maka orang Islam juga tidak siap. Waktu itu kita perhitungan seperti itu, maka mohon maaf, saya memprovokasi Gus Dur. Gus, ini sekarang saatnya ini tolong diteliti aja. Tidak usah percaya sama saya, diteliti aja proses Gus Dur jadi presiden bagaimana. Ya, kita teliti dari yang kecil sampai yang beneran gitu. Sampai poros tengah bagaimana, sampai menjelang pemilihan Gus Dur bagaimana, pemilihan presiden pada waktu itu. Saya berpikir, Gus, iki nek Mega menang orang Islam tidak siap, Gus, ngamuk gitu. Tapi nek PDIP merasa sudah jatahnya sekarang. Kalau sampai Megawati nggak menang juga mereka akan ngamuk juga, Gus. Saya nggak ikut-ikut loh, Gus. Gitu. Terus nek unu Sultan aja kata dia. Maksud dia Sultan Hamengkubuwono ke-10, padahal Gus Dur nggak tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono itu sebenarnya cukup 9. Raja Sarewa itu cuma 9, saya itu bikin baru gitu loh. Jadi seharusnya Hamengkubuwono 10 itu adalah raja siapa, gelarnya siapa, ke-1 itu mestinya. Anda tanya saya dulu gitu. Itu sudah terlanjur seperti ini, sudah tidak apa-apa. Nanti akan ada kejadian sekitar 2 tahun lagi akan ada kejadian yang menyangkut itu nanti. Ini berdasarkan rapat para petugas. Jangan marah, jangan bilang saya klonik, karena toh Anda kalau orang Islam yang tiap hari ingin ketemu Rasulullah. Dan kalau Anda ketemu Rasulullah pas nggak sempat, tak wakilkan UJ ya, tidak apa-apa ya, ini kita ketemu UJ ya, apa toh ya. Jadi tolong jangan dibilang klonik. Ini saya ngomong serius karena saya cinta kepada Indonesia dan saya tidak ingin Indonesia ini salah lagi sehingga hancurnya akan lebih lama dalam 2 tahun ke depan ini. Nah, akhirnya Gus Dur saya bilang, Gus untuk Sultan Gus, Sultan Nyun Sewu Gus, gak siap Gus. Nah terus apa cak, gak meneh cak. Jadi maksudnya kita mencari tokoh yang bukan politik, tokoh yang punya aura kenegarawanan yang lebih tinggi level rohanianya daripada politisi gitu loh. Terus akhirnya karena Gus Dur nggak nemukan, terus aku nekat, ya kudu Sultan sing asli Gus sing dadi mimpin Gus. Sopo cak? Ya Sultan Abdurrahman. Sopo itu? Dia sampean. Wah kok ngawur. Gus Dur nggak percaya bahwa dia akan jadi presiden. Loh Gus, sampean itu punya hutang. Hutang apa? Saya bilang itu. Sampean itu turunan ke-9 dari Pangeran Benowo.
Pangeran Benowo itu seharusnya meneruskan kekuasaannya Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya, tapi dia pergi dari dunia politik, akhirnya kekuasaan beralih ke anak angkatnya, yaitu Raja Mataram yang pertama, yaitu Sutowijoyo. Nah sekarang Sutowijoyo ini yang menciptakan Indonesia, karena Mataram ini beda sama Demak sama Mojopahit. Ini kalau saya mau bergerak ini bagus kalau ada tim peneliti juga, Mas, supaya kita tahu persis besok ini kita bikin negara yang kayak apa. Asik, gitu. Jadi kita harus punya konsep yang, saya kasih contoh aja ya, nanti tolong saya ngomong Gus Dur ya. Saya kasih contoh aja. Dalam kerajaan Mojopahit sebutan rajanya adalah Prabu. Prabu itu dari kata awu sebenarnya, perabuan, Prabu. Jadi itu awu itu artinya aura, kewibawaan. Jadi raja adalah orang yang paling tinggi kewibawaannya di antara manusia yang lain. Nah, itu koalisi Hindu Buddha jadi satu waktu Mojopahit. Kemudian begitu Demak, gelarnya bukan Prabu tapi Sultan, karena sudah ada transformasi setting politik, setting spiritual politiknya dari Hindu Buddha ke Wali Songo, sehingga wacana-wacananya adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, kata Sultan itu diambil dari surat Ar-Rahman, la tangfuduna illa bisultan. Jadi itu kekuatan ekstra yang dianugerahkan Allah kepada seseorang. Nah, maka Sultan Demak, Sultan Pajang memakai setting Wali Songo. Begitu beralih ke Panembahan Sepati menjadi kerajaan Mataram, tidak Prabu, tidak Sultan, dia pakai gelar Panembahan dan tidak menjadikan Wali Songo sebagai setting politik, tapi beralih ke mitologi Nyai Roro Kidul. Dan Nyai Roro Kidul itu dipakai terus sebagai komunikasi utama politik semua raja di Pulau Jawa sampai zaman Indonesia. Nah, sampai hari ini tidak ada peneliti mengenai Nyai Roro Kidul. Saya harapkan ada peneliti supaya tidak ngarani yang satu benci, yang satu nggak suka, yang satu suka. Itu kan nggak baik, mestinya diteliti dan itu bisa diteliti. Tak kasih pancingan aja lah. Nyai Roro Kidul itu 3 bersaudara, ya. Yang pertama kakak, terutama namanya Ki Ageng Sapu Jagat, yang sekarang barusan saja dilantik ngurusi Gunung Merapi, yang nanti kira-kira 2 tahun ke depan tuh akan memimpin 9 gunung yang lainnya untuk melakukan reaksi terhadap perilaku manusia. Jadi kakak tertua, jangan orang saya bingung. Harus kamu rencanakan pergerakan ini berdasarkan perilaku alam dan Tuhan, karena Tuhan sudah kita remehkan selama ini. Tuhan akhirnya kan, aku gak apa-apa, tapi anak-anak buahnya Tuhan ini yang marah, gitu loh. Nah, Ki Ageng Sapu Jagat punya 2 adik, namanya yang satu Sri Dewi Nawangwulan, satunya lagi Dewi Nawangsih. Yang Dewi Nawangwulan ini yang disebut Ratu Kidul, tapi kayak Dewi Nawangsih itu yang disebut Nyi Roro Kidul, beda. Nah, makanya kapan-kapan yuk kita berkunjung ke sana bareng-bareng. Asik-asik, nengi ya mate kan lu ngomong. Ya ini serah Anda mau ajak guyon atau apa, tapi kan buat kita cari fenomenologinya apa. Apakah ini roh, apakah ini energi yang sudah seperti roket keluar dari atmosfer, apakah orang yang sudah meninggal itu benar-benar meninggal, ataukah mereka punya kemungkinan untuk berkomunikasi dengan kita, atau bahkan punya kemungkinan untuk ikut mengatur kita, kan begitu. Kan itu ada beberapa opsi sebenarnya, saya nggak akan ceritakan. Ataukah yang terjadi pada Nyai Roro Kidul itu dia mungkin bukan roh dari masa silam, mungkin beliau adalah jin. Loh, kalau bukan jin apa? Kalau bukan jin ada fenomena yang ketiga. Makanya meneliti, nanti saya kasih draftnya. Loh, supaya kita nggak bingung. So, jangan dipikir ada Presiden Indonesia yang berani tidak mengkaitkan dirinya dengan salah satu keraton Jogja atau Solo. Kamu pikir Soeharto tidak terkait?